Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala kekuasaannya, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan yang pertama adalah salat subuh berjamaah, ini sholat zuhur, dan yang kedua khususnya saya bisa insya Allah akan membacakan surat Al-Imran ayat ke-77. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم شملنا قلنا أولئك لخلاق لهم في لا يرد ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة فيهم ولهم عذاب عظيم. Subhanallahu Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian atau pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menukar janji mereka kepada Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, menyebutkan sifatnya kepada manusia dan menjelaskan ihwannya, serta menukar sumpah-sumpah dusta mereka yang keji dengan harga yang tidak sedikit dan murah, yaitu berupa kesenangan duniawi yang fana ini. Maka mereka itu tidak mendapat bagian atau pahala di akhirat. Maksudnya mereka tidak memperoleh bagian pahala di akhirat kelak, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dengan rahmat darinya untuk mereka, yang artinya Allah tidak akan mengajak mereka bicara dengan ucapan yang lembut dan tidak melihat kepada mereka dengan pandangan kasih sayang, dan tidak pula akan mensucikan mereka, yakni dari berbagai macam dosa dan kotoran, tetapi sebaliknya Dia memerintahkan mereka masuk ke neraka, dan bagi mereka azab yang pedih. Sehubungan dengan hal ini, banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat ini, dan kami sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah, dia berkata, dan Rasulullah SAW bersabda,
barang siapa bersumpah palsu untuk merebut harta seorang muslim, maka dia akan bertemu dengan Allah, sedangkan dia dalam keadaan buta. Al-Asy'ari mengatakan, demi Allah, hal itu terjadi pada diriku. Antara diriku dengan seorang Yahudi pernah terjadi sengketa tanah. Lalu orang Yahudi itu mengingkari tanah milikku itu. Kemudian aku pun mengadukan masalah itu kepada Rasulullah. Maka beliau bertanya kepadaku, apakah kau punya bukti? Tidak. Jawabku, orang Yahudi itu berkata, aku berani bersumpah. Lalu kukatakan, ya Rasulullah, jika dia bersumpah, maka hilanglah hartaku. Kemudian Allah menurunkan ayat yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Dan yang kedua, itu Imam Ahmad meriwayatkan dari Sa'al bin Anas dari ayatnya bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai beberapa hamba yang Allah tidak mau berbicara kepada mereka pada hari kiamat kelak, tidak mensucikan mereka dan tidak pula melihat kepada mereka. Ditanyakan, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang yang melepaskan diri dari kedua orang tuanya dan membenci keduanya, dan orang yang melepaskan diri dari tanggung jawab kepada anaknya, dan orang yang diberikan kenikmatan oleh suatu kaum lalu mengingkari nikmat tersebut serta melepaskan diri dari mereka. Yang ketiga, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, ada 3 golongan yang pada hari kiamat Allah tidak mengajak mereka berbicara, tidak melihat mereka, serta tidak pula mensucikan mereka, dan mereka akan memperoleh azab yang pedih, yaitu orang yang melarang Ibnu Sabil mendapatkan sisa air yang dimilikinya, orang yang bersumpah atas suatu barang setelah asar, yakni sumpah palsu, dan orang yang membaik seorang imam. Jika diberikan sesuatu kepadanya, dia akan mendukungnya. Akan tetapi jika tidak memberinya, maka dia tidak memberikan dukungan kepadanya. Ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari hadis Waqi. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Demikian saya telah membacakan surat Al-Imran ayat ketiga, ayat ke-77. Selanjutnya saya akan membacakan hadis dari An-Nu'man bin Bashir meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan orang yang berdiri untuk mencegah larangan-larangan Allah dan orang-orang yang melanggar larangan-larangannya adalah bagaikan suatu kaum yang melakukan pemilihan di dalam sebuah kapal, sehingga sebagian dari mereka berada di bagian atas kapal, sedang sebagian lain berada di bagian bawah kapal. Orang-orang yang berada di bagian bawah kapal apabila hendak mengambil air, tentu saja melalui orang-orang yang berada di atasnya. Maka mereka berkata,
bagaimana seandainya kita membuat lubang di bagian bawah kita ini, tentunya tidak mengganggu orang yang berada di atas kita. Maka jika seandainya orang yang di bagian atas membiarkan orang yang bagian bawah melakukan kehendaknya, pastilah mereka akan binasa semua. Akan tetapi jika orang yang di atas mencegah tangan orang yang di bagian bawah, tentulah mereka selamat, dan selamat pula lah seluruh penumpang kapal itu. Penjelasannya, hadis ini menunjukkan bahwa sisaan orang-orang yang melakukan maksiat mereka dapat merata kepada semua orang apabila tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana firman Allah, wattaqu fitnatan tusyibana ladzina dzalamu minkum khassatun, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Demikianlah hadis yang saya bacakan. Untuk selanjutnya Pak Haji Abu Bakar bisa menjelaskan.